pelajaran daripada kejadian tersebut. Nah, jadi yang disebut dengan fikhu siroh ya, ada satu kitab yang berjudul fikhu siroh, fikih tentang sejarah. Jadi sejarah itu bisa diambil fikihnya. Nah, misalkan tentang tarikh penetapan kalender Hijriah, ya, sejarah penetapan kalender Hijriah. Ini kan banyak di antara umat Islam yang memakai kalender Hijriah, kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal itu, lalu menyangka bahwa itu adalah kalender buatan Islam, gitu ya, karena memang pakai bahasa Arab. Nah, sebetulnya kalau kita merujuk pada keterangan para ulama ahli sejarah, kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani sampai Zulhijjah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah, ya. Jadi sebelum Nabi lahir. Nah, makanya saya pernah menjelaskan dalam episode Mukjizat Penamaan Al-Quran, ya. Dalam episode Mukjizat Penamaan Al-Quran itu dijelaskan kenapa di dalam ajaran Islam semua ritual pakai nama. Ya, tidak ada ritual ibadah dan konsep dosa, konsep pahala di dalam Islam yang tidak diberi nama. Semuanya diberi nama. Nah, itu nanti termasuk bulan-bulan, ya. Bulan-bulan juga diberi nama. Dan ternyata penamaan-penamaan di dalam syariat Islam itu ada nama-nama yang dipinjam dari istilah di zaman jahiliyah. Misalkan sholat, ya. Sholat itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Nama sholat itu, ya, istilah sholat itu bukan kosakata yang baru. Ya, kemudian silaturahim misalkan, ya, sabar, ikhlas, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Cuma nanti apabila ada konsep-konsep yang bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak mewakili, ya, makna yang sebenarnya, maka oleh Nabi diluruskan nanti maknanya. Misalkan sholat, dulu di zaman jahiliyah sholat itu kan berdoa kepada Lata dan Uzza, ya. Jadi berdoa kepada berhala. Nah, sholat itu dulu berdoa kepada berhala, ya. Kemudian dirubah menjadi ritual yang kita kenal sekarang. Nah, itu contoh, ya, salah satu contoh. Atau silaturahim misalkan, ya. Silaturahim di zaman jahiliyah sudah dikenal. Dan silaturahim yang beredar di zaman jahiliyah dulu maknanya mirip dengan silaturahim yang sekarang beredar di dunia Islam, khususnya di Indonesia lah. Berkunjung, saling melakukan kebaikan kepada kerabat, berbaik, itu silaturahim jahiliyah. Sedangkan silaturahim Islam, nah, itu sangat luas sekali maknanya. Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari di Kitabul Adab itu sampai berapa bab menjelaskan makna silaturahim. Saya rasa kalau silaturahim itu dikaji, mungkin kita sendiri juga tidak belum memahami secara sepenuhnya, ya. Makanya kita harus terus mengkaji, menuntut ilmu, ya, mencari data untuk mendapatkan makna-makna yang menyeluruh. Nah, ini termasuk nama-nama bulan. Jadi nama-nama bulan ini adalah istilah-istilah yang sudah dikenal juga di dalam masa jahiliyah. Jadi kosakata yang pertama itu dikenal di zaman jahiliyah, kalau ada penyimpangan Nabi meluruskan maknanya. Nah, yang kedua, kosakata yang tidak dikenal di zaman jahiliyah. Nabi mengajarkan kata-kata yang baru, kan begitu, ya. Ada dua macam kosakata yang dijadikan penamaan, ya, dijadikan nama di dalam konsep-konsep Islam. Nah, kalau bulan-bulan Hijriah ini sudah sepakat para ulama, ahli tafsir, ahli sejarah, ahli tarikh itu menjelaskan bahwa bulan-bulan dalam kalender Komariah ini, ya, diambil budaya jahiliyah. Jadi dulu sebelum Islam datang, bulan-bulan itu sudah ada. Cuma nanti ada juga yang namanya dirubah, ya, macam-macam. Misalkan bulan Rajab. Bulan Rajab itu kan namanya tidak satu, ya. Nah, disebut Rajab itu nanti oleh Nabi. Oleh Nabi ditetapkan satu nama, sudah saja Rajab, gitu. Nah, sedangkan bulan Rajab itu namanya banyak sekali. Ya, di setiap di setiap budaya, ya, di setiap wilayah
masing-masing itu memiliki penamaan dan pemaknaan yang berbeda. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Jazirah Arab itu sangat luas. Bisa Bapak dan Ibu bayangkan ya, ke utara itu sampai ke negeri Syam, ya, ke Assyria, ke atas sampai ke Bizantium di Turki, ya. Kemudian ke selatan itu sampai ke Yaman, ya. Di sebelah barat itu sampai ke Afrika, ya, perbatasan Mesir, Libya, Sudan, ya, Ethiopia. Kemudian ke sebelah timur kan ada Irak, Iran, ya, negara-negara Mesopotamia, ya, yang dulu bernama Babylon, dan Persia Raya. Jadi kalender ini digunakan di wilayah yang begitu luas. Makanya tidak heran kalau kadang-kadang nama bulannya juga ada yang beda dan juga pemaknaannya berbeda. Misalkan Rabiul Awal. Rabiul Awal itu di wilayah yang turun salju itu dikatakan mulai musim dingin, ya. Mulai Rabi itu kan dingin, tiris gitu, Pak. Nanti Jumadil Ula, Jumadil Tsani juga beku, ya, karena turun salju. Air juga membeku. Tapi kalau di wilayah-wilayah Mekah, Madinah, Yaman sini yang tidak mungkin turun salju, maka disebut Rabiul Awal itu bulan disebut bulan musim semi gitu, Pak, ya. Jadi dinginnya tidak sedingin wilayah utara, ya. Nah, itu di antara perbedaan makna. Nah, kita lihat ya nanti satu persatu makna bulan-bulan tersebut yang tentu saja saya kutip dari pendapat para ulama bagi umat Islam dulu, ya. Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jumlah bulan itu dalam satu tahun 12. Kenapa Allah memberitahukan ya informasi ini? Karena dulu bangsa Arab ya yang memakai bulan yang memakai kalender dalam perhitungan bulan itu, ya, Muharram, Safar sampai Dzulhijjah itu ingin menyelaraskan hitungan dengan kalender-kalender negara adikuasa seperti Romawi yang menggunakan perhitungan matahari, ya, atau juga karena diberi nama sesuai dengan penamaan musim dan juga sesuai dengan kultur budaya, ya, kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat Arab pada saat itu. Maka ketika dibandingkan perhitungan bulan dengan perhitungan matahari kalender Masehi, itu kan terjadi ada selisih, ya, dalam satu tahun itu selisih kurang lebih berapa hari itu? Kurang lebih kan sekitar ya 5-6 hari, ya, satu pekan, ya, kurang lebih. Jadi kalau misalkan 3 tahun sampai 4 tahun itu sudah selisihnya 1 bulan. Bisa dibayangkan. Jadi selisihnya sudah 1 bulan. Maka dulu orang Arab jahiliyah pernah membuat bulan ke-13. Ya, bulan ke-13 antara Dzulhijjah dan Muharram. Jadi ketika selesai Dzulhijjah dan waktu musim itu sudah bergeser, ya, asalnya musim dingin tapi di sini sekarang sudah tidak dingin. Nah, itu kan semacam diganjal dulu, diganjal dengan 1 bulan yang dibuat oleh mereka sendiri, bulan ke-13. Itu yang disebut dengan kaum An-Nasi itu, ya. Nah, bulan orang-orang An-Nasi, bulan An-Nasi. Setelah dihitung 1 bulan, baru kembali kepada perhitungan Muharram. Itu kan dijelaskan ya oleh para ulama di dalam menafsirkan ayat ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahron. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillah, yang sudah tercatat dalam kitabullah di Lauh Mahfuz, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, minha arba'atun hurumun. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, ya, maksudnya haram itu terhormat. Nah, jadi istilah haram di dalam Islam atau di dalam bahasa Arab itu bukan artinya negatif, tidak boleh gitu, ya. Nah, di kita kan suka karena tidak memahami bahasa aslinya dan sudah biasa dengan bahasa terjemahan bahasa Indonesia, kadang suka terjebak dengan satu istilah, misalkan haram nih.
Ada jamaah yang bertanya kepada saya, Pak Ustadz, kenapa Masjidil Haram di Mekah itu diberi nama Haram, Masjid Haram, Haramain, gitu kan? Masjid Haram. Kenapa tidak Masjid Halal, gitu kan? Nah, jadi disangkanya haram itu dalam istilah hukum, bukan ya. Haram itu artinya adalah kehormatan. Nah, bulan yang terhormat. Jadi ketika hukum menggunakan istilah haram, itu artinya bukan tidak boleh, tetapi artinya adalah ingat kehormatanmu. Gitu. Jadi ketika kita diharamkan bagi kita daging babi, diharamkan bagi kita homer, ya, itu maksudnya kita terhormat, kita memiliki kedudukan yang tinggi untuk tidak mengkonsumsi barang-barang tersebut, begitu. Itu kan makna yang tersembunyi di dalam lafaz haram. Tapi karena sudah biasa diartikan terlarang atau dilarang, jadi kesannya haram itu negatif, gitu ya. Makanya ada yang bertanya, kenapa Masjidul Haram, gitu kan? Masjid yang haram, gitu. Ada juga yang mengatakan, oh karena diharamkan untuk orang kafir, kan begitu. Ya. Nah, Dzalika dinul qayyim, itu yang lurus ya. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu membaca nanti dari ayat 36 sampai di ayat selanjutnya 37 ya, itu dijelaskan secara detail oleh Allah bagaimana kelakuan orang jahiliyah sering mengundur-undurkan bulan. Jadi selain daripada membuat bulan ke-13, mereka juga suka memundur-mundurkan bulan. Misalkan kalau sekarang bulan Muharram. Bulan Muharram dalam tradisi jahiliyah itu sudah sepakat tidak boleh perang. Ini bulan gencatan senjata, ya. Bulan Muharram itu. Nah, tetapi karena mereka memiliki kepentingan untuk berperang di bulan ini, nah maka bulan Muharram itu diundur ya ke bulan depan. Nah, bulan ini disebut bulan Safar, jadi ditukar. Harusnya Muharram dulu lalu Safar, karena sekarang mereka berkebutuhan untuk perang, ya tidak bisa sekarang Muharram, ya. Padahal seharusnya kan giliran Muharram, tapi karena mau perang, sedangkan bulan Muharram itu bulan diharamkan perang, maka Muharram dipundurkan, mundur, ya. Lalu Safar yang dimajukan. Jadi setelah Dzulhijjah, sekarang Safar dulu, Safar baru Muharram. Itu kan permainan orang-orang ya dulu begitu. Nah, mari kita lihat, ya. Nah, ini kan wilayah Jazirah Arab, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu searching manakah yang disebut dengan Middle East, ya, atau Timur Tengah, itu kan wilayahnya yang berwarna kuning ini, ya. Mulai Sungai Efrat ya di Baghdad di Irak tuh ya, sampai ke negeri Syam, sampai ke Afrika Utara, Libya ini, Algeria, kemudian ke Sudan, sampai Saudi Arabia, Yaman, Oman. Nah, ini luas sekali ya digunakan kalender ini. Nah, maka di sini kita lihat pendapat para ulama ahli bahasa. Nah, ini kan sudah dijelaskan barusan ya. Muharram artinya bulan haram, ya, bulan yang terhormat, ya, bulan kehormatan. Makanya dari sejak zaman jahiliyah, wallahu a'lam, ya, bulan ini sudah dihormati sebagai bulan gencatan senjata. Dan itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun kalender Islam, ya, bulan-bulan Islam ini adalah produk orang-orang jahiliyah, ya, diberi nama sejak zaman dulu. Maksud saya jahiliyah itu bukan negatif, ya. Itu kebudayaan jahiliyah itu maju, ya. Kebudayaan jahiliyah itu maju. Mereka bisa melakukan transaksi ekonomi berjalan, mereka bisa melakukan peperangan, mereka bisa melakukan pengkajian. Itu jahiliyah itu maju dulu. Kenapa disebut jahiliyah kalau begitu? Jadi kenapa disebut budaya jahiliyah, budaya kebodohan? Bukan artinya orang-orang primitif, bukan begitu, ya. Yang dimaksud dengan jahiliyah itu adalah bodoh dalam hal apa? Nah, orang jahiliyah itu disebut jahiliyah karena bodoh dalam tata cara beribadah. Jadi jahiliyah itu menurut pandangan siapa? Menurut pandangan Al-Quran, menurut pandangan Islam. Ya, sedangkan orang jahiliyah sendiri tidak merasa dirinya jahiliyah. Mereka di Mekah itu menyebut Abu Jahal dengan sebutan Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan, bapaknya ya kebijaksanaan, ya bapaknya orang bijaksana. Abul Hakam itu yang bijaksana.
Tapi Nabi menyebut Abul Hakam itu dengan istilah Abu Jahal. Ini kan menjadi petunjuk bagi kita ya, bagaimana Islam itu menyebut sesuatu yang berbeda tolok ukurnya dengan masyarakat pada umumnya saat itu. Nah, maka produk jahiliyah ini oleh Nabi diadopsi, ya, dipakai. Tidak apa-apa Nabi menggunakan perhitungan ini. Jadi bukan produk Islam, ya, tapi Nabi pakai, berarti boleh dipakai, ya, karena ini muamalah. Al aslu fil muamalati al ibahah, pokok asal dari muamalah itu boleh, kan? Hatta yakuma dalilu ala nahihi, sampai nanti ada dalil yang melarang, kan gitu. Silakan Bapak mau bermuamalah seperti apa, berpakaian, minum, makan, ya, bergaul, silakan bebas. Nanti ada dalil yang melarang, tidak boleh makan babi, tidak boleh minum khamr, ya, tidak boleh pakai baju membuka aurat, gitu kan, ya. Nah, maka di sini disebut bulan Muharram adalah bulan haram berperang, ya, bulan haram berperang. Nah, kemudian ada bulan Safar. Bulan Safar itu ada yang menulis dengan sin, Safar, ya, artinya perjalanan. Ada juga yang mengartikan dengan sod, ya, Safar itu artinya kuning. Bulan ketika dedaunan mulai menguning. Nah, ini tentu saja seperti yang saya tadi sudah jelaskan, makna-makna yang berbeda ini tergantung wilayah mana yang memaknainya, ya. Jadi bukan bertentangan pendapat para ulama ahli bahasa itu. Ini yang mana yang benar, ya. Yang ini mengatakan Safar, yang ini mengatakan kuning. Nah, bukan begitu. Tetapi ini diberi nama di daerah yang berbeda. Daerah mana, ya, menamainya Safar itu bulan bepergian. Daerah yang lain itu memberikan nama dengan bulan Safar itu bulan ketika dedaunan menguning, ya. Nah, kemudian ada Robiul Awal, Robiul Sani, ya. Robi artinya kan ada yang mengartikan dingin, ada yang mengartikan musim semi. Nah, ini, ya. Jadi sementara itu Robiul Akhir juga sama, ya. Jadi Robiul Awal, Robiul Akhir itu tiris kahiji, tiris kedua, gitu, Pak. Ya, ya. Maksudnya kala itu, ya, ada juga yang mengartikan Rabi itu menetap yang terakhir. Maksudnya kala itu pria Arab menetap terakhir di rumah untuk kemudian mengadakan perjalanan dagang ke negeri jauh. Itu kan beda-beda, tergantung budayanya, ya. Yang wilayahnya sangat luas sekali. Nanti kalau Bapak dan Ibu tidak percaya tentang luasnya wilayah Jazirah Arab, peta yang tadi saya perlihatkan, silahkan bandingkan dengan luasnya Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kan kecil sekali. Tapi Pulau Jawa yang kecil seperti itu, lihat kita sekarang. Bahasa Sunda saja di Jawa Barat. Nah, tidak sama tiap daerah, kan? Nah, bahasa Jawa pun tidak sama. Jawa Tengah dengan Jawa Timur kan berbeda bahasanya, ya. Nah, jadi apalagi di wilayah yang begitu luas seperti tadi. Tentu saja penamaan itu mustahil kalau bisa seragam, ya. Nah, kemudian ada Jumadil Awal, Jumadil Sani, ya. Beku pertama, beku kedua. Ini tentu saja di daerah yang memungkinkan turunnya salju. Apakah di Jazirah Arab mungkin turun salju? Ada daerah yang mungkin turun salju. Di daerah Syam ke atas itu, ya, mendekati Turki. Turki itu kan sudah Eropa, ya. Itu mungkin salju, ya. Nah, dari perbatasan Maroko itu kan hanya ada Selat Gibraltar, kesananya ke Spanyol, itu juga sudah Eropa. Nah, tetapi tentu saja salju yang turun tidak setebal salju di Eropa, kan gitu. Tapi ya, kalau kita ingin melihat ada salju, ya memang bisa ada turun. Itu tidak mustahil, bukan satu hal yang mustahil turunnya salju di daerah Jazirah Arab di utara, ya. Nah, sedangkan di daerah Jazirah Arab Selatan disebut Jumadil Ula, Jumadil Sani itu, yang jumud yang keras itu apa? Dahan dedaunan atau dahan pepohonan, ya. Jadi pohon dan dahannya, ya, itu sudah sangat kering, kerontang begitu. Nah, ini kan hanya penamaan sajalah, ya. Nah, Rojab, ya, ada yang mengatakan bulan agung, ya. Ada juga di daerah lain diartikan dari kata rojbun, katanya artinya mencair, ya. Juga ada yang mengartikan pohon kurma yang berbuah lebat. Nah, ini kan beda-beda, tidak apa-apa, ya. Jadi setiap yang berbeda itu kita harus cari tahu, jangan langsung ditabrak, ya, atau diadu, gitu. Jangan langsung diadu, tapi kita langsung kenapa berbeda. Nah,
Jadi mendapat ilmu yang lebih banyak. Nah, Rajab, Sya'ban ya, Sya'ban itu ada yang mengatakan dari kata syi'ib artinya lembah. Jadi tadi salju sudah mencair, rojbun, lalu ada syi'ib. Syi'ib itu karena saljunya sudah mencair ya, tidak membeku lagi, maka lembah itu kembali terlihat ya. Nah, ada juga yang mengartikan seperti lafaz Quran syu'uban wa qubailan. Nah, kalau Sya'ban dari kalimat itu diartikan berduyun-duyun, ngabring. Jadi orang Arab jahiliyah dulu berbondong-bondong ya. Nah, itu tidak menjadi perbedaan. Kenapa? Karena ketika lembah itu sudah terlihat, mereka berbondong-bondong datang ke lembah untuk bercocok tanam, untuk beternak gitu ya. Nah, jadi ini bulan Sya'ban. Nah, kemudian selanjutnya ada bulan Ramadan. Ramadan ini bulan panas ya, atau bulan kemarau. Makanya yang Ramadan itu secara bahasa artinya panas terik. Ya, dari kata aromdu artinya panas. Ramadan, halado gitu Pak, panasnya. Nah, ini. Jadi sebelum ada saum Ramadan, bulan Ramadan ini sudah ada ya. Sudah ada sejak dulu. Jadi semata-mata bulan Ramadannya sebetulnya tidak jadi keistimewaan. Ramadan menjadi istimewa, satu karena ada perintah saum, dua ada informasi dari Al-Quran bahwa Al-Quran turun di malam bulan Ramadan. Nah, itu menjadi istimewa. Jadi semata-mata bulannya itu tidak ada apa-apa ya, semata-mata bulan. Diwajibkan saum Ramadan itu kan tahun kedua di Madinah ya, tahun kedua di Madinah. Jadi ketika di Mekah 13 tahun, tapi tidak mengatakan Ramadan bulan agung penuh berkah penuh ampunan, tidak, cuek saja begitu ya, tetap saja makan biasa dan tidak disebutkan sebagai bulan nuzulul Quran, belum didapatkan informasinya. Nah, jadi Ramadan menjadi agung itu karena ada syariat Islam ya, ada perintah saum, lalu ada nuzulul Quran. Lalu Syawal ini artinya meningkat ya, secara bahasa Syawal itu artinya meningkat. Makanya Bapak dan Ibu sering mendengar kalau bulan Syawal ada penceramah di televisi mengatakan Syawal adalah bulan peningkatan, maka tingkatkanlah ibadah kita. Ada ya. Itu ya silakan saja mau dikait-kaitkan dengan ibadah, tetapi menurut para ahli sejarah secara bahasa Syawalun itu artinya naik ya, meningkat. Bahkan nanti ada yang mengartikan Syawalun itu ekor unta yang sedang kawin, naik gitu ya. Jadi bulan kawin unta. Nah, ada juga yang mengartikan bulan naiknya suhu panas. Dari tadi musim panas Ramadan, sekarang puncak panasnya bulan Syawal. Nah, maka setelah itu ada bulan Zulqa'dah. Ini dari kata qa'ada ya qu'udan artinya duduk. Nah, duduk di sini maksudnya bukan duduk secara hakiki ya, tetapi menetap di rumah ya, tidak kemana-mana, calikwe di lembur gitu Pak. Jadi bulan duduk itu bulan di mana orang Arab jahiliyah dulu duduk-duduk saja di rumah di lembur, tidak bepergian. Kenapa? Karena harus melakukan persiapan untuk menyambut bulan Zulhijjah. Nah, karena di bulan Zulhijjah itu ada ritual ibadah haji. Haji napak tilas agama nenek moyang Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan haji yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad ya. Jauh sebelum itu mereka pun melaksanakan haji dengan cara tepuk-tepuk, siul-siul, kan bersiul dan tidak pakai busana. Nah, dan berhajinya itu malam hari karena kalau siang mungkin malu ya tidak pakai baju. Nah, ini kan kita bisa tahu dari hadis Nabi ya. Nabi memerintahkan Abu Hurairah dan Abu Bakar ya, kalau tidak salah, untuk melakukan pengumuman. Yang mana pengumuman itu disampaikan di Mina ketika mereka berhaji, yaitu haji wada, haji terakhir Nabi. Jadi ketika Nabi berhaji, haji wada, lalu sedang mabit di Mina, Nabi memerintahkan untuk disampaikan pengumuman. Kata Abu Hurairah, pengumumannya itu adalah an la yatufu fil bait, an la yatufu fil bait uyanun. Mohon maaf, yang pertama itu an la yahujja ba'dal am musyrikun. Tidak boleh ada yang berhaji setelah tahun ini orang-orang musyrik tuh. Berarti kan orang musyrik itu suka berhaji dulu. Lalu dikatakan wala yatufu fil bait uryanun,
dan tidak boleh ada lagi orang yang bertawaf di Baitullah dengan bertelanjang, gitu ya, tidak pakai busana. Nah, itu Zulhijjah ada. Jadi Zulqa'dah bulan persiapan, Zulhijjah bulan haji, ya, haji jahiliyah. Nah, makanya ini oleh Nabi dihapuskan, ya, haji jahiliyah itu tidak boleh, ya, harus dibersihkan dari praktek-praktek jahiliyah. Makanya menjadi haji yang murni bersih, ya, sesuai dengan milah Ibrahim sampai sekarang. Nah, sudah ya Bapak Ibu, jadi ini arti nama-nama bulan menurut para ulama ahli bahasa dan ahli sejarah. Ini contoh penjelasan yang lain, seperti di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, dikatakan bulan Syawal itu bulan ketika onta menaikkan ekornya saat kawin. Nah, ini kan ada, ya. Nah, jadi di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan makna yang ini contoh saja. Jadi di satu daerah mengatakan bulan Syawal itu bulan meningkat suhu panas, di daerah lain bulan ketika unta sedang kawin, ya. Nah, sekarang kita maju, ya, kajiannya. Ini informasi yang sangat penting. Setelah memahami nama-nama bulan, dan ini ternyata dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, bulan-bulan yang tadi, ya, meskipun itu buatan tradisi zaman dulu, gitu, ya, tradisi orang-orang terdahulu. Ini penanggalan menurut peredaran bulan, ya, yang berbeda dengan kalender yang dipakai di Romawi, ya, di Eropa. Itu kan berdasarkan pergerakan matahari, ya, kalender Masehi itu. Nah, sedangkan di Jazirah Arab dihitung dengan perhitungan bulan, ya. Dan nanti orang-orang Yahudi, Bani Israel juga sama menghitung dengan perhitungan berdasarkan pergerakan bulan. Cuma nanti nama-nama bulannya berbeda, ya. Tidak Muharram, Safar, tidak itu. Yang memakai nama yang lain, ya. Dalam bulan Yahudi Tishri, Nisan, gitu kan, ya, Av, gitu. Nah, nanti perbedaan dalam bahasa Ibrani, ya, dalam tradisi Yahudi untuk nama-nama bulan itu bisa dibahas di judul-judul yang ada kaitannya dengan tradisi Yahudi. Nah, maka di sini yang menjadi penting bagi kita sekarang adalah ternyata Nabi Muhammad SAW itu meskipun menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah, tapi Nabi waktu itu tidak pernah menghitungnya sebagai tahun. Apa maksudnya? Jadi di zaman Nabi itu 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, belum ada patokan hitungan tahun. Jadi masyarakat Arab saat itu ketika menyebut tahun itu berbeda-beda patokannya. Ada masyarakat yang misalkan orang Mekah itu semenjak kejadian Abrahah menyerang Ka'bah. Nah, maka tahun tersebut dijadikan tahun patokan. Makanya tahun ketika Nabi lahir disebut Amul Fil, tahun gajah, ya. Disebutnya kan Amul Fil, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu itu ada kejadian Abraham menyerang Ka'bah menggunakan gajah, ya, tentara yang menunggangi gajah. Nah, ketika Amul Fil itu menjadi terkenal, maka orang-orang sering mengatakan 3 tahun setelah tahun gajah, 4 tahun setelah tahun gajah. Begitu perhitungannya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW misalkan lahir di tahun gajah, lalu diangkat jadi Rasul di usia 40 tahun. Kalau ditanyakan kepada orang jahiliyah di Quraisy misalkan, ya, kapan Muhammad itu mendapatkan wahyu pertama? Mereka pasti mengatakan 40 tahun setelah tahun gajah. Jadi itu patokannya kepada tahun gajah. Nah, ada lagi orang masyarakat yang berpatokan dengan tahun-tahun yang lain. Jadi belum ada penanggalan secara sepakat, ya, sama semuanya. Tidak ada, belum ada. Bahkan Nabi pun tidak menggunakan hitung-hitungan. Jadi Nabi itu menggunakan kalender Muharram, Safar terus sampai Zulhijjah. Dan Nabi tidak menganggap Muharram bulan pertama, tidak. Tidak ada urutan. Tidak ada tahun, tidak ada urutan, terus saja muter begitu. Ya. Nah, dihitung kalau sudah menginjak pada bulan yang sama dihitung 1 tahun, begitu saja terus. Nah, makanya kejadian-kejadian dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW di Mekah
itu kan ada yang disebut dengan Amul Huzni. Nah, ini contoh ya. Tahun berapa Siti Khadijah wafat? Ya, kita bisa mengatakannya dengan berbagai macam cara. Bisa disebut berapa tahun sebelum hijrah, bisa disebut berapa tahun setelah tahun gajah, bisa disebut berapa tahun sebelum Nabi wafat, bisa disebut berapa tahun setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Jadi macam-macam, tidak ada patokan yang sama. Jadi ketika ditanya kapan Siti Khadijah wafat, tidak ada. Makanya disebut saja tahun itu Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi di tahun itu Siti Khadijah wafat, kemudian juga Abu Thalib wafat, yang nanti Nabi dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj kan. Nah itu di tahun tersebut disebut oleh para ulama ahli tarikh, oleh para ulama ahli tafsir ya, dikatakan orang Arab saat itu mengatakan tahun itu adalah Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena Nabi sedang bersedih saat itu, ditinggalkan orang-orang yang dicintai. Nah nanti ada juga Amul Izni, tahun diizinkan, ketika Nabi diizinkan hijrah ya ke Madinah, itu Amul Hijni. Lalu ketika Nabi diperintah untuk berperang melawan kepada orang kafir, yang mana selama ini tidak ada perintah untuk berperang, ya, baru diperintahkan itu di tahun kedua di Madinah. Jadi setahun pertama di Madinah itu Amul Idni, tahun hijrah. Tahun kedua itu Amul Amri, tahun diperintah. Nah itu kan penyebutannya begitu. Jadi kapan dikatakan kalender Hijriyah, kemudian tahun pertama Hijriyah, tahun 2 Hijriyah, itu nanti setelah Rasul wafat. Jadi bukan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan perhitungan tahun itu, tetapi para sahabat yang menggunakannya. Nanti kita cari tahu kenapa para sahabat membuat kalender, menghitung menghitung tahun dengan satu patokan yang sama, yaitu hijrahnya Rasulullah. Nah ini kan yang membuat sahabat Umar bin Khattab begitu. Tentu saja tidak jadi masalah, karena ini bukan ibadah, ya, ini muamalah, silahkan bebas. Dan ketika menetapkan kalender tersebut, Umar tidak ada ritual, tidak ada kaitan dengan ibadah, tidak ada perayaan apa-apa, tidak ada ucapan apa-apa, ya. Semata-mata hanya kebutuhan teknis saja, administrasi kenegaraan. Karena negara Islam butuh kalender gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang sakral, ya. Nah, nanti kenapa bulan Muharram dipilih menjadi bulan yang pertama? Ya. Nah, itu nanti ada alasan. Apakah benar Nabi itu hijrah di bulan Muharram? Nah, nanti dibahas ya. Dengan sumber kitab-kitab yang otoritatif. Nah, ini kan yang saya jelaskan tadi ya, Amul Fil, tahun gajah, Amul Huzni, tahun kesedihan, Amul Idni, tahun diizinkan, Amul Amri, tahun diperintah. Jadi, tahun-tahun itu disebut dengan kejadian yang fenomenal yang terjadi di tahun itu. Ya. Nah, jadi belum dihitung dengan satuan angka yang baku, yang sepakat seluruh masyarakat Jazirah Arab, itu tidak ada. Nah, ini harus diketahui ya, yang pertama. Jadi Nabi SAW tidak mengenal tahun Hijriah. Nah, sampai di sini saja kan kalau kita mau berpikir cerdas, jika Nabi itu tidak mengenal tahun Hijriah, bagaimana Nabi melaksanakan tahun baruan gitu ya. Itu kan itu saja sudah menjadi data yang cukup sebetulnya bagi kita. Ya, tidak ada upacara tahun baru itu. Karena Nabi itu tahunnya saja tidak kenal. Jadi tidak ada di zaman Nabi maksud. Nah, nanti kita cari tahu dari mana. Nah, setelah Nabi SAW wafat, lalu sahabat Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah dalam memimpin umat. Makanya gelar Abu Bakar itu Khalifatu Rasulillah, gitu kan? Khalifatu Rasulillah, pelanjut Rasulullah. Kalau gelar Umar bin Khattab, gelarnya Amirul Mukminin, gitu kan? Ya, pemimpin orang-orang beriman. Itu kan punya gelar masing-masing. Nah, ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada sahabat bernama Ya'la bin Umayyah. Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu menjadi gubernur di Yaman, artinya di Arab Selatan. Nah, jadi pada zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Ya'la bin Umayyah pernah melontarkan gagasan tentang perlunya kalender. Ini sudah pernah terjadi.
Artinya kan kalau Nabi wafat di tahun ke-10 di Madinah, maka ini mulai tahun 11, 12 ya, kurang lebih ya, itu Abu Bakar yang memimpin. Jadi Abu Bakar itu hanya memimpin 2 tahun saja, karena Abu Bakar pun wafat nanti. Nah, maka usulan-usulan dari Ya'la bin Umayyah ini belum sempat direalisasikan oleh Abu Bakar karena waktunya singkat sekali. Ya, usulan itu baru sempat ditampung ya dan belum direalisasikan. Sahabat Abu Bakar itu wafat ya, kembali ke hariban Allah. Lalu diganti oleh Umar bin Khattab. Nah, ini kalau digambarkanlah secara secara sederhananya seperti ini. Jadi perhitungan kalender Hijriah itu di zaman jahiliyah tentu saja tidak ada. Tidak ada tahun maksud saya. Jadi baru bulan-bulan saja, nama-nama bulan saja. Tidak dihitung tahun berapa, tidak ada. Kalau kalender Masehi sudah ada hitungan angkanya. Nabi lahir kan 570 Masehi. Nabi diutus jadi Rasul 611 ya, 610, 611 Masehi. Kan begitu. Ada kalau angka Masehi, angka Januari, Februari, sudah ada angka tahun karena dihitung dari sejak zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau kalender Hijriah, kalender Muharram Safar ini kalender bulan, berdasarkan peredaran bulan, itu tidak ada hitungan tahun di zaman jahiliyah itu. Lalu masuk ke zaman Nabi SAW, di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun, Nabi pun tidak mengenal tahun kalender Hijriah. Ya, perhitungan tahunnya tidak kenal, hanya mengenal bulan saja. Ya, sedangkan untuk menghitung tahun, patokannya masing-masing berbeda. Nah, ketika di zaman Abu Bakar, yang menjadi khalifah selama 2 tahun, kalender itu pun belum sempat dibuat, tidak ada. Ya. Baru nanti di zaman Umar bin Khattab ini. Jadi berarti dari tahun ke-13 ya, dari sejak hijrah 13 sampai tepatnya dicetuskan kalender itu tahun ke-17 hijrah. Dihitung dari hijrah. Pasti tentang penetapan penanggalan yang dipakai oleh umat Islam baru terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, berarti kan kita bisa cari tahu ada apa, kenapa Umar membuat kalender. Nah, menurut keterangan Imam Al-Biruni, Khalifah Umar bin Khattab menerima sepucuk surat dari menterinya. Nah, salah satu menterinya ya, ini Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau menjadi gubernur. Nah, dan kerjaannya itu nanti kan jadi sekretaris negara. Beliau jadi gubernur juga di Basra, Irak, yang isinya menyatakan, ini isi suratnya, kami telah banyak menerima surat dari Amirul Mukminin, dari Umar. Yang mana si surat itu dituliskan waktunya, kapan surat itu ditulis. Misalkan kalau ditulisnya bulan Sya'ban, dituliskan tanggal 1 Sya'ban. Tapi karena tidak ada hitungan tahun, jadi tidak ada angka tahunnya. Ya, bisa dibayangkan. Ya, kata Abu Musa Al-Asy'ari, surat-surat dari Amirul Mukminin itu kami tidak tahu mana yang harus dilaksanakan. Kami sudah membaca satu perbuatan yang bertanggal Sya'ban, namun kami tidak tahu Sya'ban mana yang dimaksud. Sya'ban sekarang atau Sya'ban mendatang di tahun depan. Nah, ini kan ya kejadian yang lucu karena tidak ada tahun. Ini buktinya menunjukkan tidak ada tahun kalender Hijriah itu awalnya ya. Jadi sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu sampai kebingungan, ini surat Sya'ban, ini juga Sya'ban, ini Sya'ban yang mana gitu kan. Ya. Nah, maka surat Abu Musa ini diterima oleh Umar, maka Umar memahami bahwa ini semacam sindiran halus ya kepada beliau sebagai khalifah untuk segera menetapkan kalender bagi negara Islam. Nah, jadi di sini Umar bin Khattab yang posisinya saat itu sedang di Madinah segera berkumpul dengan sahabat-sahabat yang ada saat itu. Di antaranya ya ada Utsman bin Affan, ya ada Ali bin Abu Thalib, ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajmain, itu berkumpul dan menetapkan 2 poin. Apa 2 poin itu? Yang pertama, dalam menetapkan kalender mau dihitung sejak kapan tahun pertama itu. Itu kan harus ditetapkan. Nanti kan ditetapkan sejak hijrah ya. Nah, itu kan sebelum mencapai kesepakatan itu, pendapat-pendapat para sahabat ini banyak sekali.
usulan-usulannya. Usulan-usulan itu banyak sekali. Ya, ketika Umar mengatakan mau dihitung sejak sejak tahun yang mana, ya, mau dihitung dari mana tahun pertama kalender kita. Nah, itu ada masukan usulan ketika tahun gajah, karena itu tahun kelahiran Nabi. Kata Umar, jangan, nanti kelahiran Nabi dikultuskan. Lalu ada yang mengatakan usul ketika Nabi diangkat di Rasul, di Nabi, kejadian di Gua Hiro. Kata Umar, jangan, nanti Gua Hiro dikultuskan. Ada juga yang mengatakan bagaimana kalau dihitung ketika Nabi wafat, dihitung dari kejadian Nabi wafat. Kata Umar, saya tidak mau mengingat kejadian paling menyedihkan itu. Ya. Jadi paling menyedihkan dalam hidup Umar, kejadian di Nabi wafat. Lalu usulan dari sahabat Ali bin Abi Thalib katanya yang diterima, ya, yaitu diusulkan bagaimana kalau dihitung sejak Nabi hijrah ke Madinah. Maka ini usulan yang kata Umar paling aman, paling selamat. Nah, gitu ya. Paling selamat. Ini ada ya. Jadi musyawarah itu menentukan dua hal, manakah tahun pertama dan manakah bulan pertama. Usulan yang masuk dihitung sejak kelahiran Nabi, dihitung sejak diutus menjadi Rasul, dihitung sejak Nabi wafat. Ini tiga tidak diterima, tiga usulan ini. Kemudian yang diterima adalah usulan mengenai dihitungnya tahun pertama kalender Hijriah ketika Nabi hijrah. Karena itu disebut kalender Hijriah. Kalender yang dihitung sejak Nabi hijrah, makanya disebut kalender Hijriah. Nah, penetapan tahun pertama, ya, kalender Hijriah. Namanya, bukan saya ya. Tapi baik kelahiran Nabi maupun permulaan risalah kenabian tidak diambil sebagai awal penanggalan Islam karena tanggal-tanggal tersebut menimbulkan kontroversi. Ya, Umar tidak mau. Ini yang sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, akhirnya disepakati sejak Nabi hijrah, ya. Maka ketika para sahabat ini sepakat menjadikan hijrah Nabi sebagai permulaan tahun, ya, dalam kalender Islam, nah sekarang timbul masalah yang kedua, ya, tentang permulaan bulan. Manakah bulan yang pertama, mana bulan yang terakhir? Nah, di sini Umar bin Khattab sendiri yang menentukan bahwa bulan pertama itu saya berijtihad bulan Muharram. Nah, ini kan unik ya. Nanti karena Umar menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama, kan ada pertimbangannya. Di dalam itu dicatatkan, dituliskan Umar pertimbangannya adalah bulan Muharram adalah bulan kehormatan, bulan agung, yang padanya banyak terjadi mujizat-mujizat para nabi dan keselamatan-keselamatan para nabi seperti selamatnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, itu katanya terjadi bertepatan dengan bulan Muharram di Jazirah Arab. Lalu Nabi Nuh selamat dari banjir bandang itu, ya, yang berlabuh di Bukit Judi, ya, di Gunung Ararat. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, lepas dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, juga katanya tepat dengan bulan penanggalan bulan Muharram di Jazirah Arab. Meskipun saat itu Nabi Musa tidak pakai penanggalan Muharram, pakai bulan Tisri, bulan Yahudi, ya. Nah, juga Nabi Muhammad SAW sudah memerintahkan saum wajib 10 Muharram dari sejak di Mekah. Jadi salah kalau disebutkan saum 10 Muharram itu baru disadari oleh Nabi di Madinah. Tidak. Yang baru disadari oleh Nabi di Madinah bukan saumnya, tapi perayaan Yahudinya. Ini kenapa Yahudi rame-rame 10 Muharram begitu? Padahal Nabi pun sedang saum. Kata para sahabat, mereka itu memang suka berpesta kalau 10 Muharram. Kenapa, kata Nabi? Karena mereka mengatakan kami ditolong oleh Tuhan ketika zaman Musa. Kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa, atau ana ahaqqu bi Musa, saya lebih berhak kepada Musa. Maka kata Nabi, mulai tahun depan kita saum dari tanggal 9, 2 hari, jadi 9, 10, karena Nabi ingin berbeda dengan orang Yahudi. Nah, ternyata kan Nabi keburu wafat, tidak sempat melaksanakan saum tanggal 9. Berarti kejadian ini, kejadian yang Nabi menyaksikan ada apa ini, Yahudi rame-rame, itu terjadi di tahun terakhir Nabi di Madinah, sebelum wafat. Makanya disebut saum 9 seperti itu saum sunnah
hamiyah, gitu kan, sunnah cita-cita Nabi. Makanya kita usahakan untuk melaksanakannya ya. Insya Allah tanggal 9 dan 10 bulan Muharram ini, 2 hari kita saum. Kata Nabi bisa menghapus dosa-dosa dalam 1 tahun. Ya. Nah, ketika Umar menetapkan bulan Muharram, di sini ada kesalahpahaman. Jadi motif Umar itu melihat bulan Muharram adalah bulan agung. Jadi kalender itu dimulai dengan bulan agung Muharram, diakhiri dengan bulan agung yang lain Zulhijjah, gitu kan? Nah, tapi karena ditetapkan tahunnya itu sejak Nabi hijrah, makanya banyak orang menyangka bahwa Nabi hijrah di bulan Muharram. Ini kan data yang sulit dijelaskan ya kepada orang awam khususnya. Jadi Nabi itu hijrahnya bulan apa? Nah, banyak orang mengatakan bulan Muharram. Kenapa? Karena menjadi bulan pertama dalam penanggalan kalender Hijriyah. Dan kalender Hijriyah itu dihitung tahun pertamanya sejak Nabi hijrah. Jadi kan seolah-olah nyambung. Padahal kalau kita lihat dalam catatan para ulama ahli tarikh, Nabi tidak hijrah di bulan Muharram. Nah, ini ya. Tetapi dikatakan Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Nanti kita lihat kitabnya. Satu, kita pakai kitab Tarikh At-Tabari, ya, tulisan Imam At-Tabari. Kemudian kita juga merujuk pada yang lebih kuno dari Imam At-Tabari, yaitu kitab Tarikh Ibn Ishaq, ya. Kalau kitab Tarikh At-Tabari saya punya ini. Di belakang saya ini kitab Tarikh At-Tabari. 6 jilid, ya. Ini jilid pertama. Ini kitab Tarikh At-Tabari. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang mau, ya bisa beli. Kalau tidak beli, bisa download, ada PDF-nya. Kalau masih bisa beli, saya beli. Ya, jadi mending lebih baik punya cetakan ini hardcover. Ya, harga ilmu para ulama. Kalau kitab-kitab yang belum memungkinkan untuk dibeli, saya download. Minimal dibaca dulu isinya. Nanti harus punya ke depannya. Nah, jadi akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab memutuskan bahwa tahun pertama ya Islam kalender Hijriah diawali dengan 1 Muharram. Nah, saat itu kalau dikonversi, ada kan rumusnya untuk mengkonversi antara Hijriah ke Masehi ya. Itu bertepatan dengan tanggal 622 Masehi. Nah, dengan demikian antara permulaan hijrah Nabi hijrahnya di bulan Rabiul Awal menurut Imam At-Tabari dan menurut Imam Ibn Ishaq. Ya, dan permulaan kalender Islam 1 Muharram sesungguhnya terdapat jarak sekitar 82 hari. Ingat, dari Rabiul Awal Nabi hijrah, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu mundur ya, mundur. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu ya. Nah, jadi Umar itu mundur ya, menghitungnya dari sejak Muharram. Nah, peristiwa penetapan kalender Islam oleh Umar ini terjadi pada hari Rabu. Ini menurut catatan seorang profesor ahli astronomi Indonesia, Pak Thomas Jamaluddin, ya, guru kita semua. Jadi Pak Thomas Jamaluddin ini kan di LAPAN ya. LAPAN itu kan organisasi astronomi Indonesia kan. Nah, peristiwa penetapan kalender Islam oleh Umar ini terjadi pada hari Rabu, 20 hari sebelum berakhirnya Jumadil Akhir. Pada saat Umar menetapkan kalender itu, tahun ke-70 kalau dihitung dari hijrah. Nah, atau pada tahun keempat dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab kan menjabat dari tahun 13 ya. Ini tahun 17, jadi sudah 4 tahun. Jadi Nabi wafat di tahun 10, 11-12 oleh Abu Bakar, 13 oleh Umar, 4 tahun menjabat, di tahun 17 dibuat kalender. Makanya ketika diterbitkan pertama kali kalender Islam, langsung tahun 17, gitu. 17 Hijriah. Nah, maka latar belakang Umar radhiyallahu anhu membuat kalender adalah semata-mata untuk kebutuhan teknis. Ya, karena negara Islam butuh kalender, gitu. Ini teknis saja. Administrasi negara, tidak ada kaitan dengan masalah peribadahan atau masalah ta'abudi, ritual apapun tidak ada ya. Nah, perhitungan yang saya sebutkan tadi bisa dilihat di makalah
Profesor Dr. Thomas Jamaluddin dengan judul Konsistensi Historis Astronomis Kalender Hijriah, dan tulisan beliau yang berjudul Kalender Hijriah dalam buku Almanak Alam Islami halaman 183-184. Ini nanti kalau butuh datanya silakan Bapak Ibu minta saja ya, saya kirim nanti. Nah, maka tidak ada ritual apapun, tidak ada seremonial apapun, ya, umat dan para sahabat maupun di masa-masa setelahnya tidak ada satupun keterangan mengenai adanya perayaan Tahun Baru 1 Muharram, tidak ada. Saya cari-cari di kitab sejarah tidak ada. Apalagi sampai dikatakan Tahun Baru memperingati hijrah Nabi, tidak ada. Karena Nabi tidak hijrah di bulan Muharram, ya, tetapi di bulan Rabiul Awal. Nah, mari kita perdetil datanya. Ini kitab yang akan kita pakai sebagai rujukan yang dipandang memiliki otoritas yang tinggi untuk menjelaskan sejarah Nabi. Yang satu kitab Imam Ibn Ishaq. Yang dua, kitab Imam At-Tabari. Bapak, Ibu yang belum kenal siapa itu Ibn Ishaq, siapa itu Imam At-Tabari, kita harus kenalan dulu. Kenapa harus kenalan dulu? Supaya bisa membayangkan di zaman mana mereka hidup ini. Kedua beliau ini, ya, rahimahumallah, di zaman mana hidupnya? Lihat, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, lebih singkatnya disebut Ibn Ishaq, ya, adalah termasuk sejarawan Muslim yang pertama. Jadi, kalau kita belajar sejarah Islam, kitab tarikh, pasti merujuk pada nama Ibn Ishaq. Ini yang paling tua. Nanti Ibn Ishaq punya murid, namanya Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini nanti juga menulis tarikh Ibn Hisham. Nah, setelah Ibn Hisham wafat, 6 tahun kemudian Imam At-Tabari lahir. Jadi, masanya itu tidak jauh. Nah, sekarang kita lihat dulu Ibn Ishaq. Di mana posisi Ibn Ishaq? Zamannya, hidupnya di mana? Lihat Pak Bu, beliau lahir tahun 85 Hijrah. Sebenarnya Nabi wafat di tahun 10 Hijriah, Abu Bakar di tahun 12, Umar nanti dari tahun 13 kan, lama sekali ya, diganti Utsman bin Affan, lalu diganti Ali bin Abu Thalib, diganti Muawiyah. Ini kan 85 Hijriah tidak jauh dari masa sahabat. Berarti kalau beliau itu lahir di tahun 85 Hijrah, ya, dan meninggal tahun 150 Hijrah, ini artinya masa yang dekat sekali kepada Nabi. Dan beliau sudah menulis kitab sejarah. Bukankah ini kitab yang harusnya kita merujuk padanya? Karena dinilai kitab yang paling tua dalam menjelaskan sejarah. Ya, itu satu, Imam Ibn Ishaq. Lalu Imam At-Tabari lahir tahun 224 Hijrah. Jadi masih angkatan awal, ya. Bahkan Imam At-Tabari ini nanti karyanya lebih unggul dari Imam Ibn Ishaq. Kenapa? Karena beliau tidak hanya menulis buku tarikh, buku sejarah, ya, kitab sejarah, tetapi beliau juga menulis kitab tafsir. Tafsir At-Tabari. Yang mana tafsir At-Tabari dan kitab tarikh At-Tabari, ya, dua kitab ini, satu tafsir, satu sejarah, selalu menjadi rujukan ulama-ulama ahli tafsir dan ahli tarikh yang lain. Jadi selalu merujuk pada kitab Imam At-Tabari, ya. Seperti Imam Ibnu Katsir sama. Bahkan setingkat tafsir Imam Ibnu Katsir, ini ya, saya juga punya ini tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengutip dari tafsir At-Tabari atau dari tarikh At-Tabari. Nah, ini Imam At-Tabari kan nama aslinya adalah bukan nama asli, gelarnya, julukannya itu lakobnya adalah Ibnu Jarir, ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Makanya Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya sering mengatakan waqala Ibnu Jarir, waqala Ibnu Jarir, dan berkata Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir. Nanti Bapak dan Ibu lihat kalau membaca tafsir Ibnu Katsir, ya. Kalau Bapak dan Ibu baca tafsir Ibnu Katsir, terjemahannya bolehlah lihat dibaca. Nanti pendapat Imam Ibnu Katsir selalu mengutip Ibnu Jarir. Siapa Ibnu Jarir itu? Imam At-Tabari. Nah, beliau bukan orang Arab, ya, tetapi orang Persia, orang Iran. Lahir di daerah Amol atau Amuli di Tabaristan atau sebelah selatan Laut Kaspia. Laut Kaspia itu kan seberangnya Laut Hitam, ya, daerah Kaukasus, ya, di selatan Rusia. Nah, itu di sekitar Laut Kaspia. Nah, ini menulis kitab tafsir At-Tabari dan tarikh At-Tabari, ya. Jadi magnum opusnya, ya, atau karya terbesarnya.
Nah, ini kitabnya. Yang sebelah kiri ini Tarikh At-Tabari, yang sebelah kanan ini sejarah atau Sirah Nabawiyah ya, yang ditulis oleh Ibn Ishaq. Tapi ini Sirah Ibn Ishaq ya. Nah, jadi harusnya bukan Sirah Ibn Ishaq, ini salah ya. Ini harusnya Sirah Nabawiyah Ibni Ishaq begitu ya. Nah, tidak apa-apalah. Jadi dua kitab tarikh ini adalah kitab tarikh yang termasuk angkatan pertama, paling tua. Nah, kita lihat kedua kitab tarikh ini menjelaskan kapan Nabi hijrah. Ini kan berarti data yang lebih patut untuk dipercaya daripada data-data yang beredar di luar sana. Nah, Imam Ibn Ishaq dan Imam At-Tabari menyatakan sebelum sampai di Madinah, ini Rasul hijrah. Lalu di perjalanan, Nabi berjalan dengan Abu Bakar berdua. Sebelum disampai di Madinah, karena Nabi kan dan Abu Bakar mengambil jalan yang berbeda dengan jalan-jalan yang suka diambil oleh orang-orang pada biasanya ya untuk menuju Madinah. Jadi Nabi dan Abu Bakar cari jalan lain untuk menghindari serangan musuh. Waktu itu Madinah masih bernama Yasrib ya. Ini kan sudah mafhum lah. Yasrib, Rasul itu singgah di Kuba untuk istirahat, lalu sempat mendirikan Masjid Kuba ya. Masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Masjid Nabawi itu masjid kedua. Masjid pertama, Masjid Kuba. Ya. Pada hari Senin, ini menurut Ibn Ishaq dan Imam At-Tabari. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Jadi sudah di Mekah 13 tahun, hijrah ke Madinah, kan begitu. Ketika dikonversi, dihitung menggunakan rumus astronomi ya, rumus ilmu falak, itu bertepatan dengan tanggal 24 September tahun 622 Masehi. Ya, jadi kalau sekarang 2021, mundur ke tahun 600-an, di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu duha, sekitar jam 8 atau jam 9, di tempat inilah di Kuba, beliau tinggal di keluarga Amr bin Auf selama 4 hari. Jadi dari tanggal 12 ya, 12 hari Senin, nih ya. Berarti 12 hari Senin, 13 hari Rabu, ya, 14 hari Kamis harusnya begitu ya, Senin, Selasa dulu, maaf. 12 hari Senin, 13 hari Selasa, 14 hari Rabu, ya, 15 Kamis, tuh, ya. Jadi 4 hari dari hari Senin sampai hari Kamis, ya, tanggal 15 Rabiul Awal atau 27 September 622 Masehi, beliau tinggal di situ, istirahat, dan membangun masjid pertama yang disebut Masjid Kuba pada hari Jumatnya, besoknya, ya, Rabiul Awal, baru beliau berangkat menuju Madinah. Nah, ini kan tercatat di dalam sejarah Ibn Ishaq dan Imam At-Tabari. Nah, maka di perjalanan itu dari lembah Banu, lembah Banu, keluarga Amr bin Auf ya di Kuba, melanjutkan perjalanan ke Madinah. Disitulah ya, ketika beliau berada di Batnin Wadin atau lembah sekitar Madinah, milik keluarga Banu Salim bin Auf. Sekarang sudah mendekati Madinah nih. Datanglah wahyu dari Allah surah Al-Jumu'ah ayat 9 tentang kewajiban salat Jumat. Dan saat itu Nabi salat Jumat bersama orang-orang yang ada di keluarga itu, ya. Salat Jumat pertama yang dilakukan dalam sejarah Islam, dan Nabi sedang di perjalanan. Jadi berapa orang saat itu yang mengikuti salat Jumat? Sekeluarga saja, ya, sedikit saja. Jadi salat Jumat itu ya seperti salat berjamaah saja begitu. Berdua pun sudah bisa berjamaah, ya. Nah, inilah salat Jumat pertama di dalam sejarah Islam. Setelah melaksanakan salat Jumat, Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Makanya saya sering menganjurkan kepada masjid-masjid yang dijaga ketat ya oleh aturan pemerintah untuk ditutup ya, untuk tidak melaksanakan salat Jumat karena dikhawatir berkerumun, tetap harus mengadakan salat Jumat. Ya. Meskipun hanya berdua, muadzin dan imam ya. Itu harus ya, harus, tidak boleh tidak. Karena tidak boleh padam syiar Islam, ya. Nah, adapun nanti ada yang berpendapat bahwa sholat Jumat itu minimal harus 40 orang, itu kita bisa berdiskusi lebih lanjut, ya. Bisa berdiskusi lebih lanjut.
adzan tiap waktu, sholat 5 waktu, lalu adzan Jumat, salat berjamaah tiap waktu, tidak boleh berhenti. Meskipun hanya kalau sholat 5 waktu nanti bisa dilakukan sendiri, yang adzan langsung sholat itu lakukan. Ya, sholat Jumat minimal bisa berjamaah itu kan paling sedikit berdua, bisa berdua. Ya, Nabi dan para sahabat itu banyak dikatakan di dalam riwayat-riwayat seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sholat Jumat di perjalanan ya hanya beberapa orang saja. Itu terjadi ya di dalam riwayat. Lalu kenapa ada orang yang mengatakan syaratnya harus 40 orang bersolat Jumat itu? Itu bukan bukan ucapan Nabi, ya bukan perbuatan Nabi. Cuman pernah ada kejadian di zaman Nabi ketika Nabi sedang sholat Jumat, datang saudagar-saudagar pedagang ya dari negeri Syam di dekat Masjid Nabawi, lalu orang-orang membludak keluar, ya, melihat barang-barang titipannya. Jadi tidak mendengarkan khutbah. Maka Nabi tidak menganggap mereka batal, dan dikatakan dalam riwayat itu jumlah orang yang tersisa tinggal di Masjid Nabawi saat itu adalah 40 orang. Itu hanya informasi saja. Nah, maka ini bagi orang yang sangat berhati-hati dulu ya, orang tua kita, sebelum adanya teknologi seperti sekarang bisa dikumpulkan ribuan hadis dalam satu kali tombol klik ya. Nah, dulu kan berhati-hati, oh kalau di hadis ini 40 orang yang tersisa, Nabi tidak menganggap mereka ini batal, berarti ya kita pun lakukan demikian. Minimal Jumat itu 40 orang, tidak berani kurang dari itu. Karena tidak ada keterangan kan, ya, bahwa kalau kurang dari itu apakah batal atau tidak sholat berjamaah. Itu hanya kehati-hatian saja sebetulnya. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa menemukan hadis-hadis yang lain yang begitu banyak yang menjelaskan bahwa Nabi dan para sahabat pun melakukan salat Jumat itu hanya dengan beberapa orang. Nah, ternyata para ulama ahli fikih menyimpulkan bahwa syarat berjamaah salat Jumat tidak ada beda dengan syarat berjamaah sholat yang lain. Jadi minimal berdua itu sudah berjamaah, ya, sudah berjamaah. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang saya pilih ya, yang saya pegang. Nah, maka Nabi melaksanakan salat Jumat ya di perjalanan bersama keluarga Banu Salim bin Auf, dan Nabi khutbah di tempat itu ya. Ini dalam Tarikh At-Tabari dan Sirah Ibnu Hisham, tadi muridnya Ibn Ishaq ya, dan juga ada dalam Tafsir Al-Qurtubi. Nah, jadi keterangan di atas menunjukkan bahwa Nabi tiba di Madinah pada hari Jumat 16 Rabiul Awal. Menurut kitab tarikh, kitab sejarah paling tua dalam tradisi Islam, yaitu Sirah ya, Tarikh Ibn Ishaq dan Tarikh At-Tabari. Nah, nanti ada juga ahli tarikh lain yang berbeda pendapat, tetapi masih pada bulan Rabiul Awal. Jadi kalau Ibn Ishaq tadi dan Tarikh At-Tabari mengatakan 16 Rabiul Awal baru tiba di Madinah itu ya hari Jumat, setelah berjumatan dulu di lembah Banu Salim dekat Madinah. Nah, maka ada juga yang mengatakan, oh tidak, itu Nabi datang itu hari Senin. Nah, gitu ya. Ada juga hari Jumat tapi tanggalnya 12 Rabiul Awal. Nah, itu beda-beda. Meskipun berbeda pendapat, tetapi semuanya menyebutkan di bulan Rabiul Awal. Jadi bukan di bulan Muharram Nabi itu hijrah, ya. Nah, silahkan kalau Bapak dan Ibu nanti kalau masih penasaran boleh nanti diteliti ya. Kalau data-data tentang Nabi hijrah itu silahkan dibuka data para ulama. Dan ini tanggung jawab kami dalam keilmuan, kami merujuk pada kitab yang paling otoritatif dalam dunia ilmu tarikh ya, yaitu kitab Ibn Ishaq dan kitab Imam At-Tabari. Nah, kesimpulan dulu sementara nih. Penetapan bulan Muharram oleh Umar bin Khattab sebagai permulaan tahun Hijriah tidak didasarkan atas pengagungan dan peringatan peristiwa hijrah Nabi. Tidak ada kaitan. Ini hanya usulan dari Ali bin Abu Thalib yang Umar terima. Karena Umar tidak mau dimulai dari tahun Nabi lahir, tahun Nabi wafat, tahun Nabi diangkat jadi Rasul, tidak mau. Ketika ada usulan dari hijrah, ya sudah saja. Jadi tidak ada unsur kesengajaan memperingati hijrah Nabi, tidak, ya, tidak ada. Nah, buktinya beliau, mana bukti bahwa Umar itu tidak ada mengistimewakan peristiwa hijrah Nabi dalam penetapan kalender? Buktinya
Umar tidak menjadikan Rabiul Awal sebagai bulan yang pertama. Berarti kan kalau tadi penjelasan dari Ibn Ishaq dan Imam At-Tabari itu disebut penjelasan paling otoritatif tentang kapan Nabi itu hijrah, yaitu bulan Rabiul Awal. Umar itu kan tahu persis bahwa Nabi hijrah itu di Rabiul Awal, tetapi Umar tidak memilih Rabiul Awal sebagai bulan pertama. Ini menunjukkan tidak ada kaitan dengan peristiwa hijrah Nabi, penetapan kalender hijriah itu. Hanya semata-mata dihitung tahun pertama itu sejak Nabi hijrah, cukup sampai di situ. Tidak ada ritual apapun menyambut hijrah Nabi, tidak ada memperingati hijrah begitu, tidak ada. Ya, kalau kita mau melihat merujuk pada kitab para ulama. Ya. Nah, jadi bukti bahwa ketika Umar menetapkan bulan pertama itu bulan Muharram, ini kan karena pertimbangan yang lain. Tadi ya, keistimewaan bulan Muharram, dia tidak ada hubungan dengan hijrah. Nah, di kita sering salah paham gitu. Nah, maka lebih jauh dari itu, beliau pun tidak pernah mengadakan peringatan tahun baru Hijriah, tidak ada ya. Di zaman Umar tidak ada, zaman para sahabat lain tidak ada, Utsman, Ali, Muawiyah tidak ada, dinasti Umayyah juga tidak ada, di dinasti Abbasiyah juga tidak ada, di para ulama-ulama angkatan generasi awal tidak ada, ulama-ulama angkatan generasi akhir juga tidak ada. Ya. Tidak ada ritual apapun ya, baik itu di bulan Muharram ataupun di bulan Rabiul Awal yang berkaitan dengan hijrah Nabi, tidak ada. Dengan tahun baru Islam gitu ya, itu tidak ada. Saya baru menemukan kapan tahun baru Islam ini dicetuskan, itu di koran Pikiran Rakyat. Jadi di kitab para ulama tidak ada gitu, Bapak Ibu. Ya, sejak kapan peringatan tahun baru dilaksanakan? Itu sejak tahun 1970-an kemarin. Menurut koran Pikiran Rakyat, silahkan cek sendiri. www.pikiranrakyat.com, silahkan. Kenapa harus diadakan tahun baru Hijriah 1 Muharram? Ini berdasarkan dalam tanda petik hasil konsili. Konsili kaum liberal, ya. Cendekiawan Muslim katanya, cendekiawan Muslim yang ya condong kepada paham liberal, yang berkumpul di Amerika Serikat, yang mencetuskan bahwa umat Islam harus punya perayaan tahun baruan. Sebagaimana orang Yahudi memiliki tahun baruan tanggal 1 Tisri, yaitu hari Rosh Hashanah. Dan orang Nasrani, orang Kristen Barat terutama, punya hari raya 1 Januari, yaitu New Year, ya, hari perayaan tahun baru, yang sejatinya adalah penyembahan dewa Janus, dewa berkepala dua, bermuka dua. Nah, jadi peringatan tahun baru Hijriah pada bulan Muharram dengan alasan memperingati hijrah Nabi ke Madinah merupakan kekeliruan. Karena Nabi tidak hijrah di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, tidak ditemukan satupun keterangan dari umat Islam generasi awal dan bahkan generasi akhir bahwasanya mereka menyelenggarakan berbagai bentuk acara dan upacara untuk menyambut tahun baru Islam, tidak ada. Nah, asal muasal peringatan tahun baru Hijriah itu dimulai sejak tahun 1970-an, yang berasal dari ide pertemuan cendekiawan Muslim di Amerika Serikat. Waktu itu terjadi fenomena maraknya dakwah, masjid-masjid dipenuhi jemaah yang disebut dengan Arab Spring, gitu ya, Arab Spring, dan munculnya jilbab, ya, hingga kemudian dikatakan sebagai kebangkitan Islam atau Islamic Revival. Padahal sejatinya sedang mengontrol ya umat Islam, sedang menghancurkan tradisi Islami, dan sedang melakukan proksi, mau meminjam tangan umat Islam. Makanya umat Islam dibiarkan banyak. Pendakwah-pendakwah seperti Syekh Ahmad Dedat, Syekh Dr. Zakir Naik, mengislamkan ribuan orang, dibiarkan saja ya oleh orang-orang yang memusuhi Islam, itu dibiarkan. Kenapa? Karena mereka sekarang sedang butuh tenaga umat Islam. Untuk apa? Nah, ini Bapak dan Ibu harus kajian Zionisnya harus dilanjutkan kalau mau paham sampai ke sana. Tapi kan di forum kajian ini tidak dilanjutkan. Nantilah lain kali ya, kalau ada usulan silahkan. Ya, kalau sekarang usulan yang masuk itu menjelaskan bab akhlak dan tauhid, ya, insya Allah. Jadi tentang eskatologi nanti ditunda dulu, tentang sejarah Zionis. Nah, maka kalau kita tahu PR Zionis itu adalah menutupi sekeliling Yerusalem, sekeliling Palestina dengan negara-negara yang harus pro kepada Zionis. Di utara, di selatan, di barat, di timur sudah diusahakan untuk ditutupi. Nah, maka
ada salah satu kawasan yang sulit untuk dirangkul, itu negara-negara Syiah seperti Irak, Iran, Bahrain ya, negara-negara Syiah, Suriah, itu sulit untuk ditaklukkan oleh Zionis karena fanatisme yang begitu tinggi. Akhirnya pihak Zionis itu melakukan politik proksi, meminjam tangan untuk menghancurkan negara-negara Syiah. Tangan siapa yang dipinjam? Tangan umat Islam Sunni. Makanya dibiarkan jumlah kita bertambah banyak karena untuk diperalat ya, wallahu a'lam. Nah, itu Islamic Revival. Makanya dibuatlah acara-acara yang meriah sehingga menarik ya orang-orang awam memeluk agama Islam ya, memiliki tahun baru seperti orang kafir merayakan tahun baru 1 Januari. Itu Pak, ini bisa dicek di pikiran rakyat ya. Jadi heran ya, dicek di kitab-kitab para ulama tidak ada, baru ditemukan justru di Quran. Ya. Tapi alhamdulillah menjadi ilmu, menjadi data bagi kita bahwa memang dari sejak tahun, terus waktu nanya, dari sejak tahun 70-an itu gencar terjadi sekularisasi Islam ya, sekularisasi agama Islam. Baik, sudah sekian ya yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam genggaman